kira-kira apa yang mereka tertawain ya? Sampai kayak gitu. Gara-gara foto papa sama Kak Gisel kemarin, gue sekarang jadi gampang curigaan orangnya. Ini baru keluar. Papa sama Kak Gisel lagi ngapain? Ya Kenzo? Enggak. Ini Papa lagi nunjukin video lucu ke Gisel. Lihat. Lucu kan? Kenzo udah ngomong sama Sandra. Dan Kenzo udah jelasin semuanya ke Sandra kalau Kenzo nggak mau melanjutkan pertunangan. Gak apa-apa. Kamu fokus aja sama kerjaan kamu. Tapi kalau Om Dhani telepon kamu dan ngebahas soal itu, biar Papa yang handle. Makasih, Pak. Duluan ya. Non Aurel. Assalamualaikum, Non. Waalaikumsalam. Bipa, Mutiara mana? Aku mau ngomong sama dia. Penting. Ada, Non. Sebentar ya. Neng? Neng Mutiara? Ya, Bi. Non Aurel mau bicara, katanya teh penting. Makasih ya, Bi. Iya, Neng. Assalamualaikum. Ya, Mbak Aurel. Waalaikumsalam. Mutiara, Ivan pergi. Pergi gimana maksudnya, Mbak? Ivan ninggalin surat perpisahan. Dan di surat itu tuh ungkapan perasaan dia. Kalau dia udah nyerah sama keadaan. Aku juga ke kosnya tapi Ivan udah gak ada, Ivan udah pindah, Mut. Mbak Aurel ini tahu nggak Ivannya pergi kemana? Aku juga nggak tahu, Mutiara. Nggak ada yang tahu. Bahkan bapak kosnya pun juga nggak tahu kemana dia pindah. Aku takut Ivan kenapa-napa. Iya, Mbak, saya ngerti. Saya ngerjain dulu semua pekerjaan saya sampai selesai. Setelah itu nanti saya bakalan ke kampus. Kita pikirin sama-sama di sana aja ya, Mbak. Kita cari tahu Ivan di mana. Iya, Mut. Aku benar-benar takut. Ivan tuh kayak udah nggak punya harapan lagi. Iya, Mbak, saya ngerti. Tapi kita doain aja yang terbaik buat Ivan. Semoga Ivan baik-baik aja dan juga semoga cepat ketemu, ya. Amin. Makin cantik aja Non Sandra. Loh, Non Sandra kok kayak kelihatan lagi nangis, Non? Quit it, Nunu. I don't have time for small talks. Ngomong apa, Non? Nunu gak bisa bahasa Inggris. Tante Rianti mana? Lagi di kamar, lagi. Tante Rianti! Tante! Tante Rianti! Tante! Sandra, mau saya bikinin minum mungkin? Apa mau teh? Kamu gak susah baik deh. Kamu tahu kan? Karena kamu, everything is a mess, everything is a disaster, semuanya hancur, berantakan, semua gara-gara kamu. Loh, emang saya pernah ngapain, Mbak? Kalau misalkan kamu nggak kerja di sini, mungkin sekarang status saya sama Kenzo udah tunangan. Loh, emang Mbak Sandra sama Mas Kenzo nggak jadi tunangan itu salah saya? Saya ngapain? Semua orang tuh bisa lihat ya. Semenjak kamu datang ke rumah ini, Kenzo tuh jadi beda ke saya. Dan kamu tuh keren loh. Di luarnya, on the case, kamu kelihatan kayak orang baik. Tapi you know what? You are so manipulated.
Ya ada mbak, saya di sini niatnya cuma kerja. Saya mau kamu sekarang buat jauhin Kenzo. Mbak, tolong jangan megang tangan saya kayak gitu. Kalau Mbak nggak mau dibalas sama kasar lagi. Mbak. Ah! Pergi kemana dari sini sekarang? Pergi! Kan dipegang tangannya, gimana saya mau pergi? Ah! Sandra? Kamu kenapa baru datang udah marah-marah? Saya permisi Bu, Mbak Sandra. Ayo tenang, kita duduk yuk. Gimana perkembangan kasusnya Mutiara? Seharian kemarin sih gak ada polisi yang datang ke rumah. Tapi aku sempat ngobrol sama Pak Andi, Satpam Komplek. Dia bilang polisi mulai nanya-nanyain ke warga, dan salah satunya ke dia juga. Jadi sekarang mereka lagi nyari bukti kedua? Iya kan? Percuma mereka nyari bukti kedua. Mutiara itu bukan pencuri. Kamu juga tahu kan? Iya. Tapi Cassandra masih yakin kalau dia yang nyuri kalung itu. Sekarang dia bawaannya jadi tantrum terus. Tantrum gimana maksud kamu? Ya, dia bilang aku selalu ngebelain Mutiara, nuduh macem-macem. Tapi aku yakin 100% kalau kalung hilang itu akal-akalannya Cassandra. Lagian di rumah itu cuma ada aku sama Cassandra. Gak mungkin ada orang luar yang masuk ke rumah. Dan cara dia nuduh Mutiara itu terlalu cepat. Seakan-akan kayak udah disiapin. Aku juga mikirnya sih kayak gitu. Tadi juga aku bisa ketemu sama Sandra. Terus, kamu ngomong apa sama Cassandra? Aku ngomongin soal pertunangan. Aku gak mau dijodohin. Jadi gak ada orang yang bisa ngatur perjodohan aku, baik itu Om Dandi ataupun Papa. Dan pokoknya, aku bakal ngelepasin Mutiara dari semua tuduhan. Dilepas semua itu, bukan dari kemauan Sandra yang mau pertunangan aku dipercepat. Tadi pagi Kenzo ngajakin aku ketemuan di taman, Tante. Terus yang ngebatalin pertunangannya. Gimana dong Tante, aku gagal jadi menantu Tante. Sandra, kamu tuh harus tenang dulu. Mungkin Kenzo tuh cuma kebawa emosi aja. Nanti kalau emang keadaannya udah lebih tenang, baru kita bahas lagi ya soal pertunangan kamu. Ya tapi kapan Tante? Ya sabar Sandra. Oh, you know I cannot do that. Aku nggak bisa sabar. Sandra, kamu tuh harus tenang loh. Kalau boleh jujur, Tante tuh sekarang juga lagi banyak banget pikiran. Jadi please tolong, kamu harus tenang ya. Tapi Tante listen to me. Masalahnya tuh besar Tante. Aku yakin ini lebih besar daripada masalah Tante. Please help me out. Sandra, kamu itu harus sadar kalau kamu tuh nggak bisa kontrol semua orang di dunia ini. Jadi kamu harus sabar, oke? Calm down. Please. Sekarang kamu ngomong sama Tante, apa yang bisa Tante lakuin buat kamu? Listen, I'm trying, Tante. Tapi it's barely possible karena semua orang di sekitar aku tuh so toxic.